Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jim. Terima kasih Pak Mardi. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari yang baru, di bulan yang baru ini, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, izinkan saya untuk berbagi pada pagi hari ini yang saya beri judul aplikasi excellent. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana menjadi excellent. Nah, saya ingin berbagi bagaimana penerapan-penerapan praktisnya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sekali lagi bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah gambar yang excellent, bahkan sempurna. Itu sebabnya kita harus hidup dengan value, dengan karakteristik yang excellent ini, karakter excellent ini. Sehingga kita memenuhi apa yang menjadi panggilan kita sesuai dengan maksud penciptaan awal. Lalu 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita diperintahkan, Alkitab menuntut kita untuk kita menjadi teladan. Namanya menjadi teladan berarti kita harus lebih baik daripada orang yang meneladani kita. Jadi teladan di sini tentu teladan dalam hal yang benar, dalam hal yang baik, dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, kita harus menjadi teladan. Itu sebabnya kita harus excellent. Tidak mungkin orang mau meniru, mencontoh orang yang lebih buruk dari dirinya. Kemudian Matius 5 ayat 13 sampai 16, kamu adalah garam dunia. Jadi dikatakan di situ. Kemudian dikatakan 14, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung berarti dilihat orang. Nah, kita harus excellent karena kalau kota itu tidak bagus, orang berkata, "Ih, kota apa itu kok jelek sekali di atas gunung tapi kok jelek." Tidak excellent, tidak unggul. Karena itu kita dilihat diperhatikan orang. Pelita, kita harus menjadi pelita yang menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Bukan menjadi pelita yang menyala, yang menerangi rumah itu. Itu sebabnya kita harus hidup dengan excellent. Apa itu excellent? Ya, banyak definisi, tetapi saya mencoba menyimpulkannya menjadi simple. Excellent artinya Anda menjadi bisa. Jadi Anda menjadi yang terbaik yang Anda bisa. Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Anda memberikan yang terbaik yang Anda bisa. Jadi kalau kita tahu bahwa kita bisa melakukan yang tapi kita tidak melakukannya, kita tidak excellent. Jadi ketika kita tahu bahwa kita harus melakukan lebih baik daripada ini, dan kita bisa melakukannya, dan kita melakukan hal tersebut, nah itulah yang disebut excellent. Bukan sempurna. Kita tidak ada yang sempurna, kita sedang bertumbuh semua, itu sebabnya kita mau melakukan yang terbaik yang kita bisa sesuai dengan kemampuan diri kita, semaksimal yang sudah ada dalam hidup kita. Dari hal-hal yang sepele, saudara ya, kita mau lakukan yang terbaik. Suatu hari kami ada pertemuan antar denominasi. Pertemuan jam 9. Saya berpikir, ini pasti terlambat ini, mulainya nggak mungkin on time. Lalu saya berpikir, apa saya datang telat juga ya, daripada saya nunggu di sana. Tapi kemudian saya berpikir, oh nggak boleh. Saya nggak boleh eh, berkompromi, nggak boleh menurunkan
standar yang sudah biasa saya jalani. Akhirnya saya tetap datang on time, 5 menit sebelum jam 9 saya sudah tiba, tapi saya bawa buku, itu dulu ya, bawa buku. Belum belum terlalu belum terlalu anu dengan HP atau tab gitu ya. Bawa buku. Benar, saudara. Saya cuma sendirian. Belum ada yang datang, sampai 40 menit berlalu, baru ada datang satu. Datang lagi dua, nah 10, jam 10 kurang 10 baru rapat dimulai. Nah, disitulah kita bisa belajar untuk menjadi tetap sebagai seorang yang excellent, atau kita mau terkontaminasi. Lalu kita, ya itu masalah on time saja ya, belum hal-hal yang lain. Nah, kita perlu membangun karakter diri kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan yang terbaik dari diri kita. Waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di Yogyakarta. Nah, saya kuliah teknik, Bapak Ibu, ya, teknik sipil, S1 saya. Lalu saya sambil kuliah itu, puji Tuhan diberikan kesempatan bisa kerja-kerja freelance gambar gitu ya. Nah, sama seorang arsitek konsultan. Lalu saya janji saya akan memberikan gambar itu hari Senin jam 8 pagi. Bapak bisa ambil di kos-kosan saya. Nah, saya hari Minggu biasanya itu nginap di gereja, Bapak Ibu ya. Anak-anak mahasiswa itu kan nginap di gereja, pulangnya Senin pagi gitu ya. Tapi Senin pagi itu hujan deras. Gitu ya, hujan deras. Lalu bapak tersebut sudah berada di kos saya jam 8 kurang 15. Saya kan janji jam 8 tuh. Nah, jam 8 kurang 15 lalu dia tanya sama teman kos saya, ini James di mana? Ada James nggak? Dia James di gereja Pak, katanya teman-teman saya itu. Oh sudah, saya mau ada janji dengan dia. Kata teman saya itu, Bapak udah janjian jam berapa? Jam 8. Oh tunggu aja Pak, kalau udah janjian pasti dia datang itu. Teman-teman saya ngomong begitu. Ini izin sombong ya Bapak Ibu. Maksud saya mau kasih cerita pengalaman ini. Ya, dan benar saudara, saya datang dengan payung, dengan jas hujan. Jam 8 kurang 5 saya tiba di kos saya menepati janji saya seperti itu. Nah, Bapak itu berkata, kamu luar biasa James. Jarang saya ketemu orang yang komitmen seperti ini. Ya, saya senang kerja dengan kamu. Lalu dia memberikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada saya. Padahal saya punya kakak tingkat yang adalah asisten dosen dan gambarnya lebih bagus. Ya, tetapi dia lebih suka ngasih order pekerjaan kepada saya. Karena saya menepati eh, apa yang saya katakan. Saya melakukan sebaik yang dapat saya lakukan. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ketika kita excellent, maka hal-hal yang lain itu akan mengikuti. Ini pengalaman yang berkesan buat saya, sehingga saya terdorong untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan karakteristik-karakteristik excellent ini dalam hidup saya. Nah, bagaimana penerapannya, Bapak Ibu? Yang pertama, kita melakukan sesuatu di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Markus 14 ayat 3. Ya, Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, diperkirakan harga minyak ini 300 dinar. Itu hampir setara dengan gaji orang 1 tahun. Bayangkan kalau gaji 10 juta misalnya sebulan, berarti setahun 100-an juta ya. Itu minyak mahal sekali. Nah, dia memberikan secara berlebihan, secara ekstravagan. Itu di atas rata-rata. Orang lain tidak lakukan itu, dia lakukan itu. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud di atas rata-rata. Ya, yang mahal harganya dia relakan untuk diberikan kepada Tuhan. Lalu Markus 12 ayat 43, bukan cuma soal harganya yang besar, tetapi mari kita lihat Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Jadi janda miskin ini memberikan 2 peser ya di kotak persembahan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Nah, ini yang disebut di atas rata-rata. Mungkin janda ini bukan nominalnya, tetapi dia memberikan lebih banyak secara eh, motivasi hati, persentasenya gitu ya. Itu yang dilakukan di atas rata-rata, bukan seperti biasanya orang kalau nggak ada uang dia nggak memberi. Tetapi dia memberi dengan apa yang ada padanya, dan itu dinilai lebih banyak. Ketika saya kuliah dulu, ya sekitar tahun 96, 97, 98, waktu kami di gereja itu biasanya bawa kolekte uang persembahan di gereja itu 1.000, 2.000 gitu. Rata-rata 1.000, 2.000 gitu ya. Saya tahu karena saya ikut ngitung persembahan di gereja itu gitu ya. Waktu saya kuliah dulu. Nah, saya berpikir saya harus memberi lebih dari rata-rata. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kalau bawa uang persembahan itu 3.000 Bapak ya. Kadang-kadang 4.000 gitu ya. Dan saya tidak kasih tahu orang ya, baru saya cerita ini. Artinya apa? Saya mau memberi di atas rata-rata, lebih daripada teman-teman saya memberi persembahan. Ya, Eh, di kota kami beberapa tahun yang lalu kami sempat mengadakan ini ya berau bermasmur, ya semacam KKR seminar hampir tiap bulan. Nah, itu menggunakan gedung olahraga pemuda, gor pemuda. Nah, saudara, itu rata-rata yang kita bersihkan itu ya ruangan, susun kursi, tapi tidak ada yang mau menyentuh toilet. Nah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya pikir ini malam nanti ada KKR, ada acara, orang perlu toilet. Dan toiletnya ini, aduh, sudah bau, kotor, tidak ada ember. Saya sentuh itu toilet, saya lakukan. Nah, itu dimaksud di atas rata-rata. Orang lain tidak mau melakukan, kita lakukan. Itu disebut di atas rata-rata. Kita lakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Itu excellent. Lebih daripada yang diminta, lebih daripada yang rata-rata orang lain lakukan. Bukan soal banyaknya uang, bukan soal lebih terkenalnya, bukan. Tapi apa yang orang lain biasa tidak lakukan, kita lakukan. Itu yang dimaksud di atas rata-rata. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, ada sampah di situ, kita pungut. Orang lain nggak pungut, tapi kita pungut tuh sampah, taruh di dalam tong sampah. Itu di atas rata-rata namanya. Orang lain buang sampah sembarangan karena nggak ada tong sampah. Kita tidak buang sampah, kita tahan sampah kita sampai kita menemukan tong sampah. Itu di atas rata-rata. Saya pikir kalau excellent ini terbangun dalam tubuh Kristus, dalam masyarakat di bangsa ini akan berubah. Kemudian, mulai dengan apa yang ada padamu. Mulai dengan apa yang ada padamu. Keluaran 4 ayat 2. Itu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat yang ada padamu. Musa modalnya tongkat, dia nggak punya pasukan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia tidak punya relasi, jaringan dengan orang-orang yang hebat. Enggak, dia pegang tongkat itu aja. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di semak-semak yang menyala itu. Tapi dengan tongkat itulah hal-hal besar terjadi, laut terbelah, 10 tanda di Mesir terjadi, ya berapa banyak mujizat lewat menggunakan tongkat itu. Apa yang ada pada kita, mari kita gunakan, itulah kekuatan kita. Ya, kekuatan kita itu adalah berarti sesuatu yang ada pada kita. Kalau kelemahan itu berarti sesuatu yang tidak ada pada kita, yang mungkin ada pada orang lain. Matius 14 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Mereka jawab begini, yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Mereka berkata hanya 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus berkata berikan kepadaku. Maka 5 roti 2 ikan itu menjadi cukup untuk ribuan orang. Tuhan mengajar kita mulai dari apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada padamu. Seringkali kita melihat orang lain punya, orang lain begini begitu yang kita belum miliki. Nah, itu orang tidak excellent. Orang excellent dia melihat apa yang ada pada dia, sumber daya yang ada pada dia, dan dia mulai bergerak dengan apa yang ada padanya itu. Nah, 1 Samuel 17 ayat 40, maaf saya izin sebentar, 5-10 detik.
Maaf, ada di sebelah kantor saya ini kelas anak-anak ribut. Nah, apa yang ada pada kita bukan apa yang tidak ada pada kita. Ya, 1 Samuel 17 ayat 40 itu Daud mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan apa yang ada padanya. Batu dan umban yang ada padanya. Sementara Goliat datang dengan perlengkapan penuh. Ya, dan Daud tidak pernah menggunakan peralatan perang. Dia coba pakai peralatan perangnya Saul. Tidak bisa, karena yang biasa ada pada dia adalah batu dan umban. Tapi dengan batu dan umban itu, itulah kekuatannya dia bisa mengalahkan, dan itu menjadi sebuah momen di mana Daud langsung mendunia, momen di mana bangsa Israel menang. Jadi mulai dengan apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, baik kemampuan, fasilitas, atau apapun orang yang excellent, fokus kepada apa yang ada padanya dan mengembangkannya. Yang berikutnya, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam terjemahan lain, jangan kamu memikirkan apa yang di luar kemampuanmu gitu ya. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain, punya dengan orang lain, keberadaan orang lain. Ya, tidak membanding-bandingkan apa yang ada padamu, ya fokus dan kembangkan itu. Yakobus 4 ayat 2 dikatakan kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, tidak mendapatkannya, kamu iri hati. Iri hati tidak menyelesaikan sesuatu. Membanding-bandingkan dengan orang lain tidak menyelesaikan sesuatu. Hanya membuat teriritasi hati kita dan semakin kita hidup dalam abnormal. Ya, Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita fokus kepada bagian yang terakhir, dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan itu artinya apa? Kemampuan yang kita miliki, bukan kelemahan kita. Kelemahan harus kita atasi, tetapi mari kita melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada kita. Ya, bukan kekuatan yang ada pada orang. Mungkin kita punya banyak kelemahan, tapi kalau kita melakukan sesuatu hanya melihat kelemahan-kelemahan kita, kita tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan baik, dengan cara yang terbaik. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, apa kemampuan yang ada padamu, bukan kelemahan-kelemahan. Kelemahan kita itu mungkin dimiliki orang lain sebagai kekuatan. Tetapi kekuatan-kekuatan kita, kemampuan-kemampuan kita, talenta karunia kita, mari kita gunakan itu. Tanpa kita harus membanding-bandingkan dengan orang lain, karena orang lain punya kekuatan yang berbeda dengan kita. Ya, jadi kita tidak disuruh mengasihi Tuhan dengan apa yang tidak ada pada kita. Yaitu kelemahan-kelemahan kita itu tidak ada pada kita. Itu bukan sesuatu yang ada pada kita. Jadi jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita tanpa sadar suka membandingkan ya. Apalagi lewat media sosial, kita lihat Facebook, TikTok, kita mulai banding-bandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya kita sendiri jadi hilang sejahtera, ya, hilang sukacita. Kita harus belajar bertobat, belajar detox terhadap hal-hal seperti itu ya. Dan belajar bersyukur ketika orang lain melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dan kita perlu belajar dari mereka. Kemudian melakukan hal yang terbaik mulai dari hal yang kecil. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Aku guru dan Tuhan, aku membasuh kakimu. Ya, Tuhan Yesus mengajar siapa yang mau jadi terbesar, menjadi pemimpin, dia harus menjadi hamba, menjadi pelayan. Nah, pekerjaan mencuci kaki ini adalah pekerjaan kecil, pekerjaan rendah gitu, yang hanya dikerjakan oleh seorang hamba paling rendah, yang membasuh kaki tamu-tamu yang datang ke rumah tuannya. Nah, Yesus mempraktekkan itu, aku membasuh kakimu. Jadi Tuhan mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik mulai dari hal yang kecil.
hal yang sepele. Ya kita harus latih untuk melakukan yang terbaik dari hal tersebut, entah di rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita di gereja, atau di pekerjaan kita. Mari kita lakukan yang terbaik walaupun itu hal kecil. Karena detil-detil kecil itulah yang Tuhan perhatikan. Kadang-kadang kita tidak anggap penting dan kita sepelekan hal-hal yang kecil. Justru hal-hal detil itulah yang mesti harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh melakukan dengan yang terbaik. Kadang-kadang kalau orang terima, kalau kita mau cari pembantu atau kita mau cari asisten rumah tangga atau cari sopir apa, kita uji biasanya mereka kan dengan hal-hal yang kecil kan biasanya. Kita kasih uang kembaliannya pas apa enggak, ya kita suruh gini, dia lakukan dengan baik apa enggak. Kita ngeceknya dari hal-hal yang kecil. Nah, itu sangat penting. Orang yang excellent, dia tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, itu Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau ada beruang, ada singa yang menerkam domba-domba itu, aku menghajarnya, menangkap janggutnya dan aku membunuhnya." Daud setia melakukan yang terbaik walaupun dengan kambing dombanya yang segelintir itu, mempertaruhkan nyawanya, ya itu berarti dia setia melakukan yang terbaik mulai dari hal yang kecil. Tidak heran dia dipromosikan Tuhan. Tuhan memilih dia dari gembala kambing domba menjadi gembala bangsa yang menjadi raja. Melakukan yang terbaik mulai dari hal yang kecil, hal yang sepele. Ya, di rumah kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita melayani customer, dalam kita melayani pasangan hidup kita, anak-anak, atau siapapun di antara kita, di gereja, apalagi mari kita excellent, ya, lakukan yang terbaik. Yang berikutnya, konsisten mengembangkan kapasitas. Matius 25 ayat 14-30, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang Tuhan yang memberikan percayaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, yang 5 talenta itu mengembangkan kapasitasnya dengan cara apa? Dia setia melakukan, dia investasi. Kalau kita mau mengalami perlipat gandaan, kita harus lakukan investasi. Ya, investasi itu menghasilkan pelipat gandaan. Dari 5, dia menghasilkan 5 jadi 10. Itu pelipat gandaan namanya. Kalau pertambahan itu dari 5 jadi 6, tambah lagi jadi 7, gitu ya, tambah lagi jadi 8. Tapi kalau pelipat gandaan 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 40. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan dalam prinsip investasi di sini. Nah, orang yang excellent adalah orang yang konsisten mengembangkan kapasitasnya dari 5 jadi 10, 10 jadi 20, dan seterusnya. Mengembangkan kapasitas. Ya, dengan cara apa? Investasi. Orang bisnis sangat mengerti tentang investasi. Tetapi secara rohani juga kita harus investasi. Kita harus mau menabur sesuatu untuk perkembangan ya kehidupan kita, kapasitas rohani kita. Ya, yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita, entah ke waktu, entah ke dana, entah ke tenaga dan sebagainya, kita harus investasi supaya kita mengembangkan kapasitas kita. Jangan seperti yang hamba ini dikasih 1 talenta, dia kubur talentanya, nggak diapa-apain, tidur-tiduran, dia malas. Nah, dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, hamba-hamba ini yang 5 dan 2 talenta ini setia dan bertanggung jawab. Dia gunakan. Ya, kita mengembangkan kapasitas dengan cara apa? Setia dan bertanggung jawab menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Tapi orang yang tidak excellent sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia tidak lakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya, dia tidak mulai dengan apa yang ada pada dia. Dia hanya sibuk melihat yang tidak ada pada dirinya. Ya, nah, tapi yang 5 dan 2 talenta ini benar-benar menghasilkan hasil penuh. 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, itu berarti 100%. Dia setia dan tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Itu mengembangkan kapasitasnya. Sehingga apa? Dari 2 menjadi 4. Dari 5 menjadi 10. Bahkan yang 5 jadi 10 itu ditambahin 1 lagi jadi 11. Kalau 11 digunakan sungguh-sungguh jadi 22 itu nanti jadinya. Percepatannya lebih baik. Nah, makanya itu kita setia mengembangkan kapasitas.
Hosea 4 ayat 6a dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan perlu, tetapi tentu pengetahuan perlu diimplementasikan dengan hikmat. Kita perlu hikmat untuk mengimplementasikan pengetahuan. Tetapi kita perlu pengetahuan, makanya kita harus terus belajar. Mengembangkan kapasitas kita dengan belajar. Belajar dengan berbagai cara, bisa formal, bisa informal. Membaca, ya belajar dari orang lain, mengikuti mentoring, ya di coaching dan sebagainya. Saya belajar dari eh, teman-teman di Jakarta, dari Pak Mardi, dari Pak Budi Setiawan, dari Bapak Edi Leo, dari Bapak Yaakob Esra. Karena kalau saya pikir saya tidak belajar, saya cuma di Berau, di Kalimantan Timur, di bagian utara di sini, saya tidak belajar. Saya mau jadi apa? Saya harus belajar dan itu ada harga yang harus dibayar. Ada biaya, ada waktu, ada tenaga. Saya belajar ke berbagai tempat untuk mengembangkan kapasitas supaya saya menjadi lebih baik dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan, menjadi lebih excellent dalam melakukan sesuatu. Perlu terus belajar. Dan yang terakhir, menyelesaikan pertandingan hingga tuntas. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mengakhiri pertandingannya dengan baik, mencapai garis akhir, tidak setengah perjalanan, tidak setengah perlombaan. Nah, seringkali orang yang tidak excellent tuh ya, dia tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Ada tantangan, dia berhenti. Ada tantangan, dia lari. Ada orang menyakiti, dia mutung, dia baper, bawa perasaan. Yang lebih parah lagi, bawa persoalan. Kita harus baper tapi bawa perubahan ya. Bawa perubahan, bukan bawa perasaan atau persoalan. Nah, orang yang tidak excellent, dia setengah jalan, ada tantangan, ya dia ngambek, ya ada ada orang lain yang tidak sepaham dengan dia, ya dia marah-marah, dia mundurkan diri. Ya, itu orang yang tidak excellent dalam menjalankan visi, dalam menjalankan sebuah pekerjaan tanggung jawab kita harus sampai tuntas. Dan setiap sesuatu yang kita kerjakan pasti ada tantangannya. Pasti ada barang, orang, situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi orang yang excellent, dia akan terus berjuang mengatasi berbagai persoalan itu sampai dia mencapai garis finish. Dan Yesus adalah model excellent kita. Dia telah memberikan yang terbaik dari dirinya bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia korbankan nyawanya. Itu bukan kaleng-kaleng. Itu bukan KW, itu bukan asal-asalan, bukan barang murah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia memberikan model, dia memberikan contoh bagaimana dia lakukan sesuatu dengan excellent. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia melakukan yang terbaik, ya, dan dia menjadi pribadi, menjadi model excellent bagi kita semua untuk kita mencontoh dia. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah model excellent kami. Kami mau bertumbuh karena kami memiliki benih Engkau. Benih yang excellent. Kami mau menumbuhkan benih itu ya Tuhan. Agar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau yang excellent. Terima kasih Engkau unggul Tuhan. Engkau luar biasa. Dan kami mau menjadi alat Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, kerajaan Allah disebarluaskan. Sehingga orang melihat di tempat pekerjaan, orang melihat di lingkungan di mana kami tinggal, sesuatu yang berbeda. Kami menjadi pribadi-pribadi yang excellent, menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita di lingkungan masyarakat di mana kami berada, karena kami membangun karakteristik excellent, sehingga orang lain diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.